Ada ustadz nggak berjenggot, jangan diikut. Ada kiai nggak berjenggot, jangan diikut. Ada tokoh agama nggak berjenggot, jangan diikut. Hadisnya sahih. Uqsus syarib, potong kumis, wa'ful liha, panjangkan, biarkan jenggot panjang. Amar, perintah di situ apakah mengandung makna wajib? Menurut mazhab Syafi'i, dan Nabi punya jenggot qabdah, segenggam. Sebagian ulama mengatakan mengerok jenggot hukumnya haram, dan kita harus tahu itu. Dosanya bukan karena nyukur jenggotnya, tapi dosanya karena mengingkari tentang ketentuannya. Oleh karenanya jenggot Nabi dikenal panjang, jenggot bapaknya Umar bin Khattab juga dikenal apa? Panjang. Nabi kalau wudhu mengambil air dimasukkan ke jenggotnya, menunjukkan bahwa di sini Nabi bagaimana? Berjenggot. Yang ditiru Nabi atau yang lain? Yang ditiru Rasul berjenggot. Jangan disebutkan tokoh-tokoh yang nggak punya jenggotnya, yang memang kehidupannya menentang sunnah. Ini kan kebodohan. Ada orang sudah belajar di Timur Tengah, dapat gelar doktor, pulang jadi orang bodoh. Belajar di Timur Tengah, disebutkan tokoh fulan nggak berjenggot. Kenapa nggak disebutkan Nabi SAW? Ada ustadz nggak berjenggot, jangan diikut. Ada kiai nggak berjenggot, jangan diikut. Ada tokoh agama nggak berjenggot, jangan diikut. Yang diikut Rasulullah SAW berjenggot. Dan ini sunnahnya beliau. Sunnah ini sunnah yang wajib. Karena apa? Nabi memerintahkan u'ful liha, adalah kamu pelihara jenggot kamu. Wa arkhul liha, panjangkan jenggot kamu. Wahfu syawarib, rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, adalah kamu nyalahi orang majusi. Perintah. Maka sepakat para ulama semuanya ini. Artinya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan lainnya sepakat tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot. Haram. Orang yang berjenggot hukumnya dosa besar. Dia menyalahi perintah Allah. Yang wajib dia menyalahi perintah Rasulullah. Rasul yang suruh memanjangkan jenggot, memelihara jenggot. Mencela orang berjenggot itu hukumnya dosa besar. di Madinah itu tidak semuanya orang Islam. Orang Yahudi ada 3, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa. Di situ juga banyak orang Majusi yang berdagang, karena Madinah itu dekat dari Syam. Negeri Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Jadi dia kota lintas. Maka untuk membedakan antara Islam dengan Yahudi, Islam dengan Majusi, perlu ada identitas. Kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi rambutnya putih. Bagaimana? Maka catlah rambut kamu. Cat. Itu makanya rambut orang Islam itu dicat pakai hinai, pirang. Siapa yang pirang? Itu Islam. Membedakan diri dengan Yahudi. Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan Yahudi. Yahudi itu kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Membedakan Yahudi dengan Islam, qassus syarib wa'ful liha, potonglah kumis, biarkan jenggot. Hadisnya sahih. Uqsus syarib, potong kumis, wa'ful liha, panjangkan, biarkan jenggot panjang. Abdullah bin Umar jenggotnya itu qabdah itu baru potong. Amar, perintah di situ apakah mengandung makna wajib? Menurut mazhab Syafi'i, berjenggot itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi bapak, ibu, adik, ibu tidak. Bapak, adik-adik remaja, ini berjenggot, bagus. Jangan potong. Yang sudah berjenggot bagus. Tapi ketika mengatakan jenggot itu wajib, di situ masalah. Karena kalau wajib lawannya haram. Tapi kalau dia sunat, tidak masalah. Sunat yang berjenggot bagus. Tapi ketika dikatakan berjenggot itu wajib, maka orang yang tidak berjenggot itu haram. Orang yang terus-menerus melakukan perbuatan haram, itu berarti orang itu fasik. Orang yang fasik tak boleh jadi imam. Orang yang fasik tak boleh jadi ustadz.
Ini efek mewajibkan luar biasa. Makanya kecuali semua ulama mengatakan wajib, tahu-tahu Abdul Somad sendiri mengatakan sunat, baru tak boleh. Itu saya tulis karena banyaknya masalah ini. Saya tulis pendapat ulama, hukum berjenggot itu sunat, tidak wajib. Sunat. Yang sudah berjenggot bagus. Yang selama ini ragu-ragu mau berjenggot, bagus. Miara jenggot, Nabi punya jenggot. Bagi yang bisa berjenggot silahkan berjenggot, dan itu adalah termasuk mengikuti baginda Nabi SAW. Dan Nabi punya jenggot qabdah, segenggam, bukan terurai panjang serem. Qabdah yang ganteng bersih. Nabi berjenggot. Yang jelas jenggot adalah termasuk bagian yang perlu dilestarikan kalau memang orang berjenggot. Selagi Anda masih bisa berjenggot, jangan dihilangkan. Ada orang tidak punya jenggot, kecuali putri. Kalau perempuan berjenggot jangan. Ini adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan mengerok jenggot hukumnya haram, dan kita harus tahu itu hukum. Sebagian ulama mengatakan bagi yang berjenggot itu kok membersihkan jenggotnya adalah hukumnya haram. Sebagian lagi mengatakan sampai hanya derajat makruh. Tapi apapun bentuknya kami tetap menghimbau, biarpun ada dua pendapat semacam ini, yang punya jenggot silahkan dibiara jenggot Anda. Baik, seorang istri ya pengen senang sama suaminya. Kalau jenggot mungkin tambah 10 tahun umurmu, tapi kalau tidak berjenggot lebih muda lagi misalnya. Kalau seorang istri menyuruh suaminya mengerok jenggot tapi karena tidak senang dengan yang ada pada Nabi, maka ini berbahaya, bisa murtad dengan demikian. Kalau seorang istri karena tidak senang, tidak senang berjenggot, Nabi berjenggot loh ya, hati-hati. Jenggot terus tumis sunnah. Ingat ya, sunnah itu artinya bila dijaga, dikerjakan berpahala. Bila dalam kondisi tertentu tidak mampu untuk mempertahankan atau menunaikannya, maka tidak ada dosa bagi antum. Kecuali dalam kondisi antum sengaja mengingkari sunnah dan sebagainya, maka di situ ada maksiat yang dikerjakan. Dosanya bukan karena nyukur jenggotnya, tapi dosanya karena mengingkari tentang ketentuannya. Para ulama telah sepakat bahwasanya mencukur habis jenggot, ini kalimatnya halq. Ini kita harus tahu mana tempatnya ijma ulama yang tidak boleh, mana yang masih khilafiyah, agar kita bedakan. Yang di sini disebutkan para ulama, ijma ulama mencukur habis jenggot tidak boleh, termasuk muslah. Ya. Ini perkataan Ibnu Hazm menukil ijma dalam kitabnya Maratibul Ijma. Ya, Imam Ibnu Hazm punya kitab judulnya Maratibul Ijma, menyebutkan ijma para ulama. Beliau mengatakan ulama telah sepakat mencukur habis, menggundul jenggot termasuk muslah, tidak diperbolehkan. Ini dari mazhab Zahiri. Ibnu Taimiyah dari mazhab Maliki mengatakan, yahrumu halqul lihyati lil ahaditsis sahihah wa lam yubihu ahadun. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, diharamkan mencukur gundul jenggot karena hadis-hadis yang sahih melarang akan hal tersebut, dan tidak seorang ulama pun yang membolehkannya. Membolehkan mencukur habis apa? Jenggot. Al-Ala'i dari mazhab Hanafi, beliau mengatakan, innal akhdha minal lihya dunal qabdah kama yaf'aluhu ba'dul magharibah wa mukhannathatur rijal lam yubihu ahadun. Sungguhnya memotong jenggot di bawah genggaman. Jadi kalau mencukur jenggot di bawah genggaman, sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama membolehkan. Yang tidak boleh di atas apa? Genggaman. Kalau lebih panjang dari genggaman dicukur di sini, masih ada ulama yang membolehkan. Jadi adapun kalau di sebelum genggaman maka tidak diperbolehkan. Jadi genggamannya begini ya, bukan begini. Ada orang genggaman, gimana genggamannya ini, Bang? Clear, begini maksudnya. Ya. Atau begini di bawah, bukan juga begini. Di bawahnya ya. Bukan di sini ada jenggot. Jadi yang di bawah sini masih ada yang membolehkan. Sebagian sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala beliau manasik haji atau umrah, tatkala beliau bertahallul, beliau cukur rambut beliau, menggundulkan janggut beliau, dan jenggot beliau juga beliau rapikan. Ini dalil bahwasanya sebagian ulama membolehkan. Ya, dan ini ma'ruf perkataan Syekh Albani rahimahullah, dan sebagian sahabat berbuat demikian. Namun dibantah oleh sebagian ulama yang lain yang menyatakan bahwasanya itu adalah ijtihad dari Ibnu Umar. Oleh karenanya jenggot Nabi dikenal panjang, jenggot bapaknya Umar bin Khattab juga dikenal apa? Panjang. Dan terbukti Ibnu Umar memotong jenggotnya tatkala manasik saja. Bukan setiap kali panjang beliau cukur, enggak. Seakan-akan beliau mengkiaskan dengan masalah
mencukur rambut, akhirnya jenggot juga dirapikan. Ini menunjukkan ijtihad beliau. Intinya kalau di bawah ini masalah khilafiyah, tidak bisa kita ingkari karena ini masalah apa? Khilafiyah. Masalah khilafiyah. Namun kalau di bawah ini tidak boleh. Lihat perkataan Al-Ala'i, innal akhdha minal lahyi dunal qabdah. Mencukur jenggot di bawah dari genggaman tangan, artinya lebih sebelum genggaman tangan, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang Maghrib dan juga dilakukan oleh para bencong-bencong, lam yubihu ahadun, tidak seorang pun yang membolehkan. Wa akhdhu kulliha min fi'li yahudil Hind wa majusil a'ajim, dan mencukur habis jenggot ya merupakan perbuatan orang-orang Yahudi India dan orang-orang Majusi, orang-orang yang a'ajim ya. Orang-orang ajnabi yang tidak bisa berbahasa Arab. Ini perkataan Al-Ala'i bahwasanya kalau di bawah ini, kalau berarti mengisyaratkan bahwasanya kalau mencukur jenggot di bawah lebih daripada genggaman, ini masalah khilafiyah, masih banyak yang bolehkan. Tapi kalau sebelum genggaman tangan, ini yang jadi tidak dibolehkan oleh seorang pun, kata beliau. Abu Hasan Al-Qattan Al-Maliki, sekarang dari ulama Malikiyah. Lihat semuanya menyebutkan ijma, ulama Zahiriyah, ulama Hanabila, ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah. Wattafaqu ala anna halqal lihyati muthlatun la tajuz. Para ulama telah sepakat bahwasanya mencukur gundul habis jenggot tidak diperbolehkan.